Kenapa kita harus tawajun dan tazkiyah? Karena di dalam diri kita ada jiwa yang fujur. Dan di luar diri kita, Bapak Ibu sekalian, ada makhluk jahat yang Allah beri nama, Allah sebut sebagai setan. Nah, kita terkait setan ini banyak salah persepsi. Allah katakan, inna syaitana lakum aduwwun fattahidu adwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, ya sengaja Allah ciptakan untuk menjadi musuh bagi manusia, bagi kita. Fattahidu adwan. Jadikan dia musuh. Dan setan itu tidak ingin kebaikan buat kita, Bapak Ibu sekalian. Dia hanya ingin mengajak kita untuk masuk neraka. Matinya su'ul khotimah. Banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi gara-gara satu masalah yang sebenarnya itu bisa jadi sepele, karena kita fokuskan, akhirnya menjadi sebuah kesedihan buat kita. Kita lupa begitu banyak kenikmatan yang ada pada diri kita. Sehingga akhirnya kita mati dalam kesedihan itu, padahal begitu banyak nikmat yang diberikan. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kita belum paham ya bahwa hidup ini Allah sengaja ciptakan setan. Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita perhatikan struktur Al-Qur'an, ini kan banyak sekali orang bilang begini nih. Ini lebay bener ya, jin apa-apa jin gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya mau menjelaskan. Ya. Bapak Ibu sekalian, struktur Al-Qur'an itu Allah mulai dengan surat pertama, surat apa? Al-Fatihah. Kita pahami Al-Fatihah itu ya adalah tentang kekuasaan Allah. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbul Alamin. Rabb ya, untuk semesta alam. Dia yang memenuhi semua kebutuhan kita, dan kita diminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diminta hanya menyembah kepada Allah, dan kita hanya diminta kalau butuh pertolongan hanya minta kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Dan kita lihat di struktur Al-Qur'an ini, Al-Qur'an ditutup dengan dua surat. Surat apa Bapak Ibu? Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Al-Falaq dan An-Nas ini menjelaskan bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya ada jiwa yang fujur. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Dan di luar diri kita, Bapak Ibu sekalian, ada setan yang Allah sengaja ciptakan, ada makhluk jahat yang pengennya kita itu celaka, yang pengennya kita itu su'ul khotimah. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, Allah ingin memberitahu di akhir penjelasannya di dalam Al-Qur'an bahwa waspadalah. Di dalam tubuh kita ada sifat fujur, di luar tubuh kita Allah sengaja ciptakan setan. Jadi Al-Falaq itu kan serangan dari luar tuh. Yang 24 jam dia akan menyerang dari orang-orang yang hasad sama kita dan dari orang-orang yang menginginkan keburukan buat kita. Oh iya. Artinya apa? Ya, orang-orang yang paham ya terhadap ini, dia sadar diri bahwa hidup itu penuh ancaman, benar. Nggak bisa tenang. Disinilah ya kenapa kita butuh tawazun dan tazkiyah. Senantiasa mengkoreksi. Jangan-jangan kita sudah dalam belenggu ini. Ya. Nah, orang-orang yang belum memahami ini, dia merasa karena sudah soleh, apalagi ya, sudah aktif ya dalam kegiatan-kegiatan pengajian, sering ikut ngaji, merasa udah baik aja gitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, polutan lama kita, apalagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian lahir dari keluarga yang polutan jinnya kuat. Yang dulu punya kakek buyut nih. Ini bukan orang tua kita, kakek buyut kita dukun. Kita tahu informasi dari orang tua kita, ayah ibu kita, dia punya jin khodam. Atau dia bisa menyembuhkan orang dengan bantuan jin. Itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pasti dapat jinnya tanpa harus minta. Apalagi kalau belum pernah diputus di dua generasi. Misalkan dia generasi ketiga kita. Ya, kayak generasi keempat di atas kita. Dan semua generasi hingga orang tua kita belum pernah memutus itu gitu, membatalkan perjanjian itu. Alhasil kita akan dapat. Dan siapapun ya Bapak Ibu sekalian, kalau punya leluhur seperti itu sudah pasti ada jin nasab. Nah, orang-orang dengan jin nasab ini dia akan mempengaruhi perilaku kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian menemukan di lapangan ada orang soleh tetapi pemarah, gampang tersinggung. Ya, ada wanita soleha tetapi keras sama suami, dominan sekali. Ya, ada orang yang ujubnya luar biasa gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu terjadi kenapa? Karena di dunia ini ada setan, dan yang namanya setan itu kata Allah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Yang dedengkotnya ya ketuanya itu siapa? Iblis. Dan iblis kata Allah kana minal jin, dia dari golongan jin. Nah, kita ya, dibuat salah persepsi ini sama Yahudi, dibikin film-film seolah-olah yang namanya setan itu adalah kuntilanak, gondoruo, buto ijo, apalagi itu, suster ngesot, ya segala macam.
Ketika di dunia nyata nggak ada, kita menganggap alhamdulillah nggak ada setan. Padahal setan itu kata Allah yang waswisu fi sudurin nas. Yang sama Rasulullah didetilkan. Inna syaitona yajri minal insan majrodam. Setan itu bisa ngalir Bapak Ibu sekalian di pembuluh darah kita. Dia bisa ngalir sebagaimana aliran darah itu. Dia bisa ngikutin. Artinya mungkin nggak kita ada setannya? Sangat mungkin Bapak Ibu sekalian. Apalagi di surat Al-Juruf Allah katakan wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah dari Al-Qur'an, maka akan aku biarkan ada setan yang membersamainya, bahkan bisa menjadi teman karibnya. Kita sadari di semua ya. Di sini kan semuanya nih kita pasti pernah berbuat dosa. Dan ayat surat Al-Juruf ayat 36 itu ya, kita pahami bahwa kalau kita berbuat dosa, berpaling dari Al-Qur'an, ya. Contoh apa? Mungkin Bapak-Ibu sekalian yang hadir saya yakin tidak yang serem-serem korupsi, berzina ya, tetapi sering marah-marah. Ya. Sama istri, Pak, ya ibu-ibu sama suami, sama anak gitu. Enggak apa-apa saya marah gitu. Padahal Allah bilang wal kaziminal ghaiz. Orang bertakwa itu mau masuk surga syaratnya ada 4. Yang pertama allazina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang mau berinfak di kala lapang maupun sempit. Yang pertama tuh. Jadi senang berbagi, senang berinfak. Yang kedua wal kaziminal ghaiz, mampu menahan marah. Yang ketiga wal afina 'anin nas, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangan disimpan, Pak. Bu. Jangan dendam kata Allah. Ini yang minta Allah kalau mau masuk surga. Ya. Dan yang keempat, waladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakaru fastaghfiru li dzunubihim. Kalau bikin dosa buru-buru ingat Allah, buru-buru istighfar. Artinya Bapak Ibu sekalian, marah itu terlarang. Nah, kita menganggap nih karena kita merasa benar ya, pasangan kita salah, anak kita salah, ya kita marah aja udah. Ya bukan cuma marah-marah kita gitu. Ya, padahal orang yang pemarah itu akan terhalang masuk surga. Ya, kita tidak memenuhi kriteria orang ya, calon penghuni surga. Nah ini terjadi kenapa? Bisa jadi karena ada polutan di tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak tawajin dan taqiyah, menganggap yang penting saya benar, boleh dong saya marah. Padahal contoh dari Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah ketika dihina seorang pengemis buta, udah pengemis buta gitu, dihina, jangan percaya Muhammad orang gila. Apa yang Rasulullah lakukan? Marah-marah itu sama pengemisnya. Lu nggak tahu nih, gue Rasul gitu kan? Kalau kita mungkin begitu kan, tersinggung dong. Ya kita dijelek-jelekin di depan umum gitu, masih marah kita ya. Tetapi karena Rasulullah paham, ya, dia malah memberi makan, sehingga itu menjadi asbab hidayah bagi pengemis Yahudi yang buta itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sesungguhnya hidup itu ya penuh dengan ancaman. Ada setan yang sengaja Allah ciptakan, ya, dan setan-setan ini minal jin nati wan nas, dari golongan jin dan manusia.